Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Lionel Messi frustasi. Lionel Messi sudah 2 kali bermain untuk Paris Saint-Germain di Liga Prancis, plus sekali di Liga Champions sejauh ini. Messi masih belum bisa bikin gol ataupun memberi assist. Lionel Messi sendiri 2 kali sudah memainkan formasi berbeda di PSG. Ketika menghadapi Reims dan klub Brugge, Messi ditempatkan di sayap kiri. Sementara lawan Lyon, Messi bermain di belakang Kylian Mbappe dalam formasi 4-2-3-1. Tampaknya cuma masalah waktu bagi Messi untuk bisa pecah telur bikin gol di PSG. Namun kalau kelamaan, bisa jadi La Pulga makin frustasi. Simon Kjaer perpanjang daftar pemain cedera di AC Milan. Derita AC Milan bertambah usai backnya Simon Kjaer mengalami cedera saat bertanding melawan Juventus pada pekan kelima Liga Italia 2021-2022. Ini Simon Kjaer menyusul sejumlah pemain lain di AC Milan yang masuk ruang perawatan, diantaranya ada Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Menurut laporan Football Italia, Senin 20 September 2021, Kjaer ditarik pada menit ke-34 karena memiliki masalah pada otot kakinya. Mental Juventus bermasalah. Juventus belum menang dalam 4 laga awal Liga Italia musim ini. Terakhir mereka ditahan imbang AC Milan. Danilo menyebut mental Bianconeri bermasalah. Dalam pandangan saya, ini lebih merupakan masalah mentalitas daripada kebugaran fisik. Pada saat-saat itu kami tidak dapat menekan atau bergerak secara defensif sebagai satu kesatuan. Kami tidak mengalirkan bola dengan cukup cepat dan itu tentu saja sesuatu yang perlu kami tinggalkan. Lanjut Danilo kepada DAZN. Hasil imbang melawan Milan membuat Juventus masuk zona degradasi setelah duduk di urutan ke-18 dengan 2 poin. Udinese versus Napoli menang 4-0, Partenope puncaki klasemen Serie A. Udinese versus Napoli tersaji di Stadion Friuli, tim tamu langsung tancap gas dan berhasil melumat tuan rumah 4 gol tanpa balas yang dicetak oleh Victor Osimhen di menit ke-24. Amir Rahmani di menit ke-35. Kalidou Koulibaly di menit ke-52. All the time in the world for Fabian Ruiz and Koulibaly. Dan Hirving Lozano di menit ke-84. Mario Rui, Lozano now, and there is the 4th goal. Kemenangan ini membuat Napoli memimpin klasemen Liga Italia dengan 12 poin, sedangkan Udinese duduk di posisi ke-8 setelah meraih kekalahan pertamanya di musim ini. Barcelona versus Granada. Blaugrana ditahan imbang 1-1. Pertandingan terakhir di Jornada kelima mempertemukan Barcelona versus Granada. Pertandingan digelar di Camp Nou. Granada mengejutkan tuan rumah lewat gol cepat Domingos Duarte di menit kedua. Barcelona baru bisa menyamakan kedudukan di menit-menit akhir babak kedua melalui Ronald Araujo. Levantaron pelota Araujo. Duel selesai dengan skor imbang 1-1. Hasil ini membuat Barcelona tertahan di posisi ke-7 klasemen sementara dengan 8 poin. Sementara itu Granada duduk di urutan ke-17 dengan 3 poin. Andai pecat Ronald Koeman, Barcelona harus beri pesangon 100 miliar rupiah. Masa depan Ronald Koeman di Barcelona tengah diterpa rumor kurang sedap. Jika akhirnya memecat Koeman,
Pihak Barcelona pun harus memberi pelatih asal Belanda itu pesangon yang jumlahnya fantastis. Barcelona dikabarkan harus menggelontorkan uang paling sedikit 6 juta euro atau sebesar 100 miliar rupiah jika memecat Koeman. Pasalnya, kontrak Koeman di Camp Nou akan berakhir pada 30 Juni 2022. Jelang Chelsea versus Aston Villa di Piala Liga Inggris, Tuchel ragu Pulisic bisa bermain. Thomas Tuchel membicarakan soal kondisi skuadnya jelang melakoni laga kontra Aston Villa di babak ketiga Piala Liga Inggris 2021-2022. Tuchel pun mengaku meragukan kehadiran Christian Pulisic dalam laga itu. Kondisi Pulisic masih dibekap cedera. Pulisic mengalami cedera ankle sewaktu membela tim nasional Amerika Serikat di kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Honduras pada 8 September 2021. Sejauh ini Pulisic masih belum juga kembali bergabung dalam sesi latihan skuad Chelsea. Hadapi Norwich di Piala Liga Inggris 2021-2022, Liverpool turunkan pemain muda. Liverpool dipastikan tampil dengan para pemain muda mereka saat menghadapi Norwich City di ajang Piala Liga Inggris 2021-2022, Rabu 22 September 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Meski demikian, The Reds tetap lebih diunggulkan untuk menang ketimbang lawan mereka kali ini. Keputusan untuk menurunkan pemain muda disampaikan langsung oleh Pep Linders selaku asisten manajer tim. Menurutnya, ini adalah momen untuk menurunkan para pemain muda Liverpool. Cara ini dilakukan The Reds untuk melindungi pemain mereka dari cedera. Dengan melakukan rotasi pada pemain muda, pelatih berharap Roberto Firmino dan kawan-kawan bisa mendapat waktu istirahat yang cukup. City diterjang badai cedera, Guardiola pilih panggil pemain akademi untuk main di Piala Liga Inggris. Josep Guardiola dipusingkan dengan banyaknya pemain Manchester City yang mengalami cedera. Dengan kondisi itu dan dalam waktu dekat ini, tim tersebut akan menghadapi Wycombe di ajang Piala Liga Inggris 2021-2022. Maka mau tak mau Guardiola akan memainkan para pemain dari akademi Manchester City. Di sisi lain, The Citizen akan melakoni laga besar seperti melawan Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Liverpool. Tentu Guardiola tidak ingin ambil resiko untuk menurunkan pemain seniornya di laga melawan Wycombe. "50 umpan silang seperti bukan Barcelona." Barcelona beruntung bisa bermain imbang 1-1 dengan Granada. Kehilangan beberapa pemain penting memaksa Koeman mengubah taktik dan gaya main Barca. Tercatat Barca melepas total 54 umpan silang dalam pertandingan ini. Umpan silang sebanyak itu jelas langka dalam riwayat modern Barca. Angka itu adalah umpan silang terbanyak Barca dalam satu pertandingan sejak membuat 55 umpan silang dalam duel kontra Malaga di La Liga November 2016. Padahal Barcelona pernah dikenal dengan tiki-taka, taktik yang mengejutkan sepak bola dunia dengan umpan-umpan pendek dan penguasaan bola. Kini gaya main khas itu hanya jadi cerita lalu. Catatan nyata hasil Barcelona versus Granada era Ronald Koeman yang kurang meyakinkan. Barcelona secara tak terduga hampir saja menelan kekalahan saat menjamu Granada dalam lanjutan Liga Spanyol Selasa 22 September. Hasil imbang melawan Granada seakan membuktikan bahwa era Barcelona asuhan Ronald Koeman musim ini tak begitu meyakinkan performanya. Hal itu bisa dilihat dari rekam jejak yang sudah ditorehkan Barcelona musim ini semenjak ditinggal Lionel Messi. Melihat performa Barcelona yang masih naik turun dan belum konsisten dalam mengarungi kompetisi awal musim ini, Ronald Koeman seakan dipaksa bekerja lebih keras lagi untuk mengembalikan mental alias DNA juara yang selama ini dimiliki Blaugrana. Eduardo Camavinga bawa hoki Real Madrid.
Real Madrid sudah memulai musim 2021-2022 ini dengan sangat baik. Pasukan Carlo Ancelotti itu terus mendulang poin-poin penting. Camavinga adalah salah satu pembelian baru Madrid musim ini. Dia masih muda, diproyeksikan untuk masa depan. Namun di usia muda ini saja Camavinga sudah bisa jadi pembeda. Tercatat gelandang Prancis ini telah menempuh 3 pertandingan dalam rentang waktu 10 hari. Dalam waktu singkat inilah Camavinga langsung mencuri hati fans Madrid. Tanpa bermain sebagai starter, Camavinga bisa jadi pembeda dalam 3 pertandingan tersebut. Demi jaga kondisi kebugaran, Superman milik Liverpool perlu dirotasi. Wakil Kapten Liverpool James Milner menyarankan agar Superman milik The Reds, Virgil van Dijk, menjaga kondisi kebugarannya. James Milner mengakui bahwa Van Dijk berperan penting dalam laju Liverpool untuk mengarungi musim ini. Klopp selalu memasang Van Dijk sebagai starter dalam 5 laga Liverpool di Liga Inggris musim ini. Tercatat, ex-back sentral Southampton tersebut selalu tampil selama 90 menit dan telah bermain hingga 450 menit. Milner merekomendasikan kepada Klopp agar back yang dianggapnya sebagai Superman tersebut untuk sering dirotasi demi kondisi kebugaran. Apalagi Liverpool kini telah memiliki 5 back sentral di dalam skuad. Cristiano Ronaldo diciptakan untuk menang. Back Manchester United Rafael Varane mengaku senang bisa kembali satu tim dengan Cristiano Ronaldo. Keduanya pernah saling bekerja sama ketika membela Real Madrid. Kembali bersama Ronaldo diakui Varane adalah hal yang menyenangkan. Pemain yang masih berada di level tertinggi meski usia tak muda lagi. Semua itu dinilai oleh Varane berkat kerja keras. Dia tahu betul seperti apa Ronaldo membentuk diri hingga bisa terus bersinar di atas lapangan hijau. Bahkan Varane mengatakan sosok Ronaldo diciptakan untuk menjadi pemenang dan pencetak gol. Akan sangat menguntungkan bisa jadi rekan satu tim. Setahun gabung AC Milan, titisan Andrea Pirlo diklaim semakin matang. Sandro Tonali diklaim semakin matang meski baru setahun bergabung dengan AC Milan. Kinerja dari gelandang bertahan yang disebut-sebut sebagai titisan Andrea Pirlo tersebut dipuji oleh ex pemain Milan, Riccardo Montolivo. Saya pikir Tonali semakin matang, kata Montolivo dikutip dari DAZN. Dia memiliki kesadaran lebih dari musim lalu. Dalam laga melawan Juventus, dia lebih dari sekedar alternatif. Lanjut Montolivo, dia telah tumbuh banyak secara fisik. Keduanya ditakdirkan untuk mengenakan seragam Gliazzurri. Ujar Montolivo menambahkan. Matthijs de Ligt bakal tinggalkan Juventus untuk Real Madrid. Matthijs de Ligt baru bergabung dengan Juventus 2 tahun lalu, namun kabarnya bek Belanda ini akan hengkang ke klub baru akhir musim nanti. Kontrak de Ligt di Juve masih tersisa 2 tahun lebih, namun gosip kepergian de Ligt akhir musim ini terus menguat. Sang agen, Mino Raiola, memanaskan gosip kepergian tersebut dengan komentarnya pekan lalu. Terus perhatikan, sebab de Ligt bisa jadi meninggalkan Juve di akhir musim. Madrid baru saja kehilangan Sergio Ramos dan Rafael Varane secara bersamaan. Sebab itu seharusnya de Ligt bisa jadi kandidat pengganti yang ideal. Terbang ke Qatar, James Rodriguez berpotensi merumput di Timur Tengah. Gelandang Everton James Rodriguez dikabarkan telah terbang ke Qatar untuk melakukan pembicaraan dengan klub di sana dan berpotensi untuk melanjutkan karirnya di Timur Tengah. Status gelandang asal Kolombia tersebut di Goodison Park tidak menentu setelah pelatih Rafael Benitez menggantikan Carlo Ancelotti yang kembali melatih Real Madrid. Rodriguez bergabung ke Everton dari Real Madrid setahun yang lalu dan musim ini belum sekalipun dimainkan oleh Benitez. Terakhir kali Rodriguez bermain untuk Everton adalah saat The Toffees dikalahkan 0-1 oleh Sheffield United pada 16 Mei lalu. Anti-mainstream, Wolverhampton jadi klub Liga Inggris pertama yang punya label musik sendiri. Wolverhampton Wanderers telah meluncurkan label rekaman mereka sendiri, menjadikan mereka sebagai klub Liga Inggris pertama yang melakukannya, Wolves Record. Dibuat bersama dengan aliansi distribusi alternatif Warner Music UK
dan sedang mencari talent pertama mereka. Langkah ini dilakukan guna menjangkau selebar-lebarnya audiens global terhadap sepak bola, utamanya Wolverhampton Wanderers. Nantinya seluruh produk mulai dari artis hingga lagu-lagunya bisa diakses lewat situs wolvesrecord.com. Wolverhampton tidak main-main, mereka sampai merekrut bekas konsultan strategis Rolling Stones dan The Who, Peter Raj. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!